Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawala. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma wa razukna fahma. Nah, barakallahu fikum ada di sekian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan di pelajaran fikih kita pada kelas 5 ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat ya dalam mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum, kita masuk di pelajaran fikih kita di pelajaran yang ke-17 yaitu tentang uzur ya meninggalkan sholat jamaah. Ya, jadi apa saja uzur-uzur ya untuk bisa meninggalkan sholat jamaah. Apa saja hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak sholat jamaah di masjid. Nah, barakallahu fikum, apa saja uzur-uzurnya ya. Di sini ada yang minimal kita kuasai adalah mengetahui hukum sholat jamaah. Kemudian yang kedua, mengetahui uzur-uzur syar'i meninggalkan sholat jamaah. Dan yang ketiga, memahami hukum orang yang makan bawang ketika ya akan ke masjid ya berkaitan dengan salat jamaah. Nah, barakallahu fikum. Taib. Yang pertama di antara uzur ya untuk dia boleh tidak salat jamaah di masjid adalah yang pertama sakit ya. Sakit tentunya sakit yang memberatkan ya untuk dia datang ke masjid, bukan sakit yang ringan ya. Di sini sakit yang memberatkan dia. Ya kalau sekedar hanya sakit sakit digigit nyamuk ya, kemudian sakit apalagi yang ringan, maka itu bukan uzur. Maksudnya di sini ada sakit yang memberatkan dia untuk datang ke masjid. Kemudian yang kedua, khawatir akan keselamatan jiwa, harta, keluarga dan semisalnya. Ya, misalnya kita tinggal di satu daerah yang tidak aman. Ya, maka ketika kita tinggal ke masjid, maka ada rasa khawatir. Misalnya begitu, maka kita tidak boleh untuk tidak sholat jamaah di masjid, ya kita untuk sholat di rumah. Ini uzur yang kedua, khawatir akan keselamatan jiwa, harta, dan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga adalah terhalang oleh hujan atau lumpur atau angin yang sangat dingin. Ya, jadi hujan di sini sebagai uzur yang syar'i untuk kita tidak menghadiri salat jamaah di masjid. Hujan yang seperti apa? Di sini adalah hujan yang memberatkan ya, yang memberatkan dia untuk datang ke masjid, hujan yang besar. Ya, kemudian yang kedua ada lumpur, ya misalnya jalannya becek, ya akan menimbulkan bahaya, maka boleh gitu kita tidak menghadiri salat jamaah di masjid. Kemudian juga adanya angin yang sangat kencang, ya yang dingin, maka boleh untuk kita tidak menghadiri salat jamaah. Dan yang keempat adalah telah dihidangkan makanan. Telah dihidangkan makanan. Ya. Maka ketika sudah siap hidangan makanan di atas meja, kemudian azan, maka yang didahulukan adalah makan dulu secukupnya baru kita pergi ke masjid. Nah, kemudian tetapi ini tidak boleh jadikan hilah ya sebagai yang sering terjadi. Ya, ini sewaktu-waktu saja. Ya, di masalah menghidangkan makanan ini. Kemudian yang kelima menahan buang hajat. Menahan buang hajat. Makanya ketika sholat jamaah sudah mulai ditegakkan, kemudian kita terasa akan buang hajat, maka boleh yang utama bagi kita adalah untuk menunaikan buang hajat dulu. Baik itu buang air kecil, buang air besar atau buang angin, maka itu dulu yang didahulukan. Nah, setelah itu kita menuju sholat berjamaah. Kemudian yang keenam adalah orang yang bertugas menjaga sesuatu. Ini biasanya para polisi atau tentara atau mungkin para penjaga. Ya, misalnya orang yang menjaga barang-barang di masjid ketika sedang sholat jamaah, baik itu sholat jamaah, sholat 5 waktu atau sholat Jumat ya. Kan ada biasanya di masjid-masjid itu yang bertugas untuk menjaga barang-barang para jamaah, maka dia boleh untuk tidak ikut salat jamaah bersama imam karena ada tugas ya menjaga keamanan. Nah, nanti dia salat sendiri atau salat berjamaah dengan teman-temannya. Kemudian yang ketujuh adalah menunggu orang yang sedang sakit.
Ya, misalnya dia sedang menunggu orang yang sakit, kalau ditinggal ya ke masjid, ya, maka ditakutkan akan berbahaya, membahayakan orang yang sakit, maka dia boleh untuk tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tentang hukum, ya orang yang makan bawang, ya bawang putih maupun bawang merah, maka hukumnya makruh bagi dia untuk datang ke masjid. Jika dia habis makan bawang, mungkin makan apa ya, makan sate ya, yang banyak bawangnya itu, maka kalau dia ingin ke masjid langsung, maka makruh hukumnya. Ya, tetapi yang harus dia lakukan adalah untuk membersihkan mulutnya dulu, gosok gigi ya, baru dia boleh ke masjid. Tapi ini bukan uzur ya, bukan uzur untuk dia menghadiri sholat jamaah. Ya, maka ketika dia habis makan bawang, makan sate atau semisalnya, kemudian azan, maka dia bergegas untuk cuci mulut, gosok gigi, setelah itu datang ke masjid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hukum salat berjamaah bagi laki-laki adalah hukumnya wajib ya atau fardhu ain. Ini pendapat ya mungkin yang paling kuat secara dalil ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ya 43, wa aqimus salata wa atuz zakat ya warka'u ma'ar raki'in, dan tunaikanlah zakat dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Berdalil ya ayat ini dengan wajibnya salat berjamaah. Kemudian juga berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya masami anida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Ya, barang siapa mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya. Maksudnya salat yang tidak sempurna ya, kecuali kalau ada uzur. Nah, ini dalil ya tentang wajibnya salat berjamaah, tapi khusus untuk laki-laki ya. Kalau perempuan itu salat yang lebih utama adalah di kamarnya. Nah, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran yang ke-17 di pelajaran fikih kita tentang uzur syar'i ya, untuk meninggalkan orang-orang yang boleh meninggalkan sholat jamaah, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.